Sultan Agung vs Jepekon. Sultan Agung adalah raja yang membawa Mataram mencapai masa keemasannya. Cita-cita Sultan Agung antara lain mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Maka dari itu, Sultan Agung sangat menentang keberadaan VOC. Alasan Sultan Agung menyerang Batavia, tindakan monopoli yang dilakukan VOC sering menghalang-halangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang di Malaka. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Penyerangan Sultan Agung atas VOC yang dipimpin oleh Jan Pieter Zonkon terbagi menjadi dua penyerangan, yaitu pada tahun 1628 dan 1629. Serangan pertama. Tepat pada tanggal 22 Agustus 1628, Tumenggung Paureksa memimpin pasukan Mataram menyerang VOC di Batavia, di mana pada saat itu gubernur VOC dijabat oleh Jepekon. Pasukan Mataram berusaha membangun pos-pos pertahanan, tetapi kompeni VOC berusaha menghalang-halangi, sehingga pertempuran sengit tidak dapat dihindarkan. Di tengah-tengah peperangan pasukan Mataram lain berdatangan. Pasukan Mataram berusaha mengepung, tetapi kekuatan VOC dengan persenjataan lebih unggul dapat memukul balik pasukan Mataram. Tumenggung Paureksa pun gugur. Serangan pertama dianggap gagal. Serangan kedua. Tidak putus asa, Sultan Agung belajar dari pengalaman. Ia meningkatkan jumlah kapal, senjata, dan makanan. Ia membangun lumbung beras untuk persediaan bahan makanan di Tegal dan Cirebon. Tahun 1629, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Singaranu, Ki Dipati Juminah, dan Dipati Purbaya. VOC mengetahui persiapan pasukan Mataram, sehingga di Tegal, VOC menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Dengan jumlah pasukan yang ada, pasukan Mataram berhasil menguasai dan menghancurkan benteng Hollandia. Lalu pasukan Mataram mengepung benteng Bomel, tetapi gagal menghancurkannya. Terdengar berita bahwa Jepekon tewas dalam penyerangan itu, yang terjadi pada tanggal 21 September 1629. Dengan kondisi kritis, Belanda semakin marah dan meningkatkan kekuatannya untuk mengusir pasukan Mataram. Dengan senjata lebih baik dan lengkap, pasukan Mataram ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan kedua Sultan Agung juga mengalami kegagalan. Semangat dan cita-cita melawan dominasi asing terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Sultan Agung yang cerdas kemudian menggunakan kemampuan diplomasi. Melalui kemampuan diplomasinya, Sultan Agung berhasil memaksa VOC untuk mengakui eksistensi Mataram dan Sultan Agung sebagai yang di-Pertuan Agung. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman upeti secara periodik dari VOC ke Mataram. Sementara VOC mendapat imbalan diizinkan untuk melakukan perdagangan di pantai utara Jawa. Dalam perdagangan ini, VOC cenderung melakukan monopoli. Melemahnya kekuatan Mataram. Sayangnya semangat dan kebesaran Sultan Agung itu tidak diwarisi oleh raja-raja mengganti Sultan Agung. Setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh VOC. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat I. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Ternyata Raja Amangkurat I merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC. Raja ini juga bersifat reaksioner dengan bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Oleh karena itu, pada masa pemerintah Amangkurat I, timbul berbagai perlawanan rakyat. Salah satu perlawanan itu dipimpin oleh Trunajaya.